guys, ketemu lagi nih sama Kata Lita. Oke, hari ini kakak akan ngebahas soal-soal UTBK lagi, materi TPS kuantitatif. Yuk kita coba nomor 1. Oke, nomor 1 di sini adalah soal himpunan ya, kayak gini ya. Nah, ini juga sering jadi momok untuk siswa-siswa. Coba kita lihat. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah kalau kita lihat gambarnya ini sepertinya awalnya ya, sepertinya itu adalah gabungan dari A sama C. Gitu ya. Ini kan awalnya kayak gini ya, gabungan dari A sama C. Berarti ini adalah A gabung C. Gitu. Tapi masalahnya ini kan kita hilangkan. Kalau dihilangkan itu kan berarti dikurang ya. Pertama ini nih yang tengah. Nah, ini adalah irisan dari A sama C. Berarti nanti ini tinggal kita kurangin. Berarti minus A irisan C. Tapi udah yang kita mau belum? Belum ternyata. Nah, yang gak jadi masalah adalah yang ini ya. Yang jadi masalah berarti kita hilangkan juga. Nah, ini adalah himpunan bilangan dari B. Ya kan? Berarti ini kita hapus. Maka ini kita minusin jadi B. Nah, jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke, nomor 2. Di sini pada suatu permainan Getpur yang menggunakan 2 buah dadu, Danang membutuhkan jumlah mata dadu 7 untuk memenangkan bonus game. Jika X adalah peluang Danu gagal. Jadi X adalah peluang si Danang itu gagal mendapatkan jumlah 7. Maka hubungan P dan Q yang benar adalah, nah yang di sini kan yang ditanya hubungan P sama Q, sedangkan P itu masih bergantung sama X. Berarti kita harus cari X-nya. Nah, X-nya adalah peluang Danang gagal. Berarti X sama dengan peluang gagal. Nah, peluang gagal berarti kan kemungkinannya banyak ya. Kalau nggak 4, 5 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita cari pakai 1 dikurang yang berhasil? Berhasilnya apa sih? Berhasil ngapain? Berhasil jumlahnya 7. Oke, berarti kita cari yang hasilnya jumlahnya 7. Apa aja sih yang hasilnya jumlahnya 7? 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan satu lagi 6, 1. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti peluang berhasilnya berapa? Berarti 6 dari berapa? Dari 3, 6. Oke, lanjut. Berarti 1 dikurang kecilin ya, jadi 1/6. Maka ini sama dengan 5/6. Nah, X-nya kan 5/6 nih. Berarti si P-nya berapa? P-nya adalah berarti P-nya adalah 2 kali 5/6. 2 kali 5/6 itu berapa sih? 5/3 ya. Oke, berarti P-nya di sini adalah 5/3. Nah, 5/3 sama Q gedean mana? Udah pasti ya, pasti adalah gedean si Q. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 3. Gaben memiliki 144 judul game. Jadi semua segaben punya 144 judul game. 96 game diantaranya adalah game action. Sementara sisanya adalah simulasi. Oke, aku tulis dulu ya. Jadi ini adalah semua game. 144 itu ada si action. Itu ada 96. Terus si simulasi berarti berapa ya? Berarti 144 dikurang 96. 144 dikurang 96 adalah 48. Gitu. Berarti ini dia punya game segini banyak. Terus kita baca lagi. Dari 80 game yang sudah dia selesaikan, berarti kalau dia udah selesainya itu udah 80 game. Nah, 20%-nya adalah game simulasi. Oke, kita bagi lagi ya. Ini adalah action.
Dan ini adalah simulation atau simulasi. Nah, dia bilangnya simulasinya itu adalah 20%. 20% dari mana, ayo? 20% dari 80, berarti 80 kali 20%. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 16. Nah, kalau simulasi ada 16, actionnya ada berapa? Berarti 80 kurang 16, yaitu 64. Ya, salah. Oke, udah ya. Nah, yang ditanya apa sih? Perbandingan game action dan game simulasi yang belum Gaben selesaikan. Oke, actionnya. Nah, di sini actionnya awalnya ada 96, tapi sudah selesai 64. Berarti tinggal dikurang ya. 96 kurang 64. Berapa tuh? 32. Simulasinya? Simulasinya itu ada 48 dikurang 16, yaitu 32. Berarti action banding simulasi adalah 32 banding 32. Berarti sama dengan berapa? 1 banding 1. Berarti jawabannya yang A. Nomor 4. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 30. Jadi A, B, C itu adalah kurang dari 30 ya. Yang tidak habis dibagi 7. Yang tidak habis dibagi 3, tetapi habis dibagi 7. Berarti kita cari dulu aja ya yang habis dibagi 7, yang kurang dari 30. Apa aja yang habis dibagi 7? Yang habis dibagi 7 apa aja? 7, terus apa lagi? 14, terus 21, dan terakhir 28. Tapi kan dia tadi syaratnya tidak habis dibagi 3 ya. Nah, dari sini yang tidak habis dibagi 3 yang mana? 21, berarti 21 di cut, dihilangkan karena tidak memenuhi syarat. Nah, di sini ada ketentuan, B-nya lebih besar daripada A-nya lebih besar daripada C. Oh, berarti yang paling gede adalah si B. Berarti ini yang paling gede kan ya, si B-nya. Berarti B-nya adalah 28. A-nya itu yang tengah-tengah. Oh, berarti ini ada A-nya yang 14. C-nya adalah 7. Nah, yang ditanya adalah A tambah B kurang C. Berarti 14 ditambah 28 dikurang 7. Berarti sama dengan berapa tuh? Sama dengan 35. Ada nggak jawabannya 35? Ada. Ini nomor yang E. Oke, nomor 5. Wah, ini adalah soal pernyataan cukup atau tak cukup ya. Jadi sebenarnya kalian benar nggak usah cari hasilnya, tapi kalian harus bisa apakah pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang di atas nanti. Oke, pertanyaannya apa sih? Berapakah luas area segi 6 beraturan dalam lingkaran di bawah ini? Oke, berarti ini adalah segi 6 beraturan. Kalau segi 6 beraturan artinya apa? Artinya sisinya sama semua. Ini sudah di dalam soal ya, sudah ada ya. Nah, sisinya sama semua. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Jari-jari lingkaran adalah 20 cm. Jari-jari lingkaran 20 cm. Berarti kalau ini kita bikin garis gitu, kita bikin garis, ini ada siku-siku, ini pusatnya, berarti ini adalah sama, yaitu 20 cm. Ini juga sama berarti ya. Nah, ini kan 20 cm juga. Ini juga sama 20 cm juga. 20, 20, 20, 20. Kalau kita mau cari luas, berarti kita tinggal cari ininya aja nggak ya? Cari ini bisa nggak sih? Bisa. Kenapa? Karena luas areanya segi 6 beraturan. Berarti tinggal 360 tinggal dibagi sama 6. Karena ada 6 sisi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 360 bagi 6, 60 derajat. Bisa nggak dapat luasnya? Bisa. Kita bisa pakai rumus sinus, yaitu setengah kali sisi kanan kali sisi kiri kali sinus kali sinus, kalau kali sin dari sudutnya. Sudutnya berapa? 60 derajat.
Dapat ya? Kalian gak usah ngitung, gak usah capek-capek ngitung. Yang pasti pernyataan 1 itu benar atau cukup. Berarti cari yang cukup, satunya yang cukup, 1 cukup, 1 saja cukup, gitu ya. Berarti yang lainnya salah. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2 saja cukup? Ya, kita lihat dulu. 2 dia ngomongnya adalah cos 60 derajat adalah setengah. Oke, berarti cuma kita dapat di sini cuma dia 60 derajat doang, tapi kita nggak tahu sisi-sisinya kan. Panjang sisi sini, panjang sisi ini kita nggak tahu. Kita cuma tahu dia cos 60 itu setengah. Udah gitu doang. Berarti nggak cukup ya, karena kita butuh sisi kanan dan sisi kirinya. Berarti pernyataan 2 saja tidak cukup. Mana pernyataan 2 saja tidak cukup? Berarti yang A. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya Sobat Eksis. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.